Pemirsa, absolutely amazing. Absolutely amazing. Ya. Hai pemirsa yang luar biasa, kembali lagi bersama saya Petra Kipas Angin. Dan hari ini saya akan ajak pemirsa sekalian untuk bikin coto Makassar dengan saya tentu saja. So, seperti apa proses pembuatannya dan bahan-bahan yang kita butuhkan? Let's go, kita bikin coto Makassar, oke? So, pertama-tama yang harus kita siapkan tentunya daging sapi. Ya iyalah, masa daging kelinci, hehe. Karena ini adalah percobaan pertama saya bikin coto Makassar, jadi saya pakai dagingnya sebanyak ini saja ya. Kemudian ada serai dan laos yang sudah dipotong kecil-kecil, nanti ini digoreng. Kemudian juga ada bawang merah dan bawang putih, nanti ini juga digoreng. Dan ada kayu manis, ada pala, lalu ada kemiri, dan juga ada kaldu. Lalu ini ada bahan untuk rebusan dagingnya. Ada laos, ada serai, dan ada daun lemon. Lalu kemudian ada jintan, ada ketumbar juga, ada daun salam. Daun salam ini nanti kita pakai untuk bahan rebusan dagingnya ya, dengan bahan yang ini juga. Lalu kemudian ada kacang goreng, kacang baranda. Bukan, ini kacang goreng yang sudah dikupas kulitnya dan disangrai. Dan kemudian ini jangan lupa pakai merica. Dan kemudian kita sudah bisa bikin rebusan dagingnya ya. Daging segini banyak bisa pakai air segitu banyak ya. Kira-kira lah pemirsa. Lalu kemudian masukkan juga laos, serai, dan daun jeruk yang sudah digeprek. Jangan lupa juga masukkan daun salam. Lalu kemudian bisa dimasak dagingnya sampai benar-benar empuk ya. Sambil menunggu itu kita bisa membuat bumbunya. Goreng dulu bawang merah dan bawang putihnya sampai benar-benar kemerah-merahan ya warnanya. Lalu kemudian goreng juga serai dan laosnya sampai benar-benar merah. Ini gunanya saya potong kecil-kecil supaya nanti pas di blender jauh lebih gampang ya, lebih cepat halus ini. Dan kemudian disangrai juga bahan-bahannya. Lalu sangrai juga ketumbar, jintan. Setelah itu tahap selanjutnya adalah kita haluskan ini bahan-bahan yang tadi kita sangrai. Ini gunanya pas nanti di blender lebih gampang, lebih cepat halusnya. Lalu kemudian haluskan juga bahan yang lain. Setelah itu kita sudah bisa haluskan kacang gorengnya beserta dengan bawang merah dan bawang putih. Masukkan sedikit air dan go. Lalu masukkan bumbu-bumbu yang tadi sudah kita haluskan semuanya. Masukkan sedikit air dan go. Ini saya tidak yakin kalau punya saya ini begitu halus, tapi tidak apa-apa. Kemudian masukkan juga serainya, kita haluskan juga. Masukkan sedikit merica, secukupnya, dan air, lalu bisa haluskan. Dan ini dia bumbu halusnya. Sambil itu kita bisa lihat dagingnya. Nampaknya dagingnya sudah begitu empuk. Angkat, tiriskan, lalu bisa potong kecil-kecil sesuka hati kalian. Kemudian kita sudah bisa menggoreng lagi bumbu halusnya dengan minyak yang secukupnya. Lalu aduk hingga airnya benar-benar mengering ya pemirsa, dan warnanya benar-benar kemerah-merahan. Lalu sudah bisa kita masukkan ke dalam air yang tadi kita pakai rebus dagingnya. Lalu aduk. Sudah mulai tercium aromanya. Dan ini masukkan air cucian beras yang kali ketiga. Ini gunanya adalah supaya nanti kuahnya menjadi kental. Selanjutnya jangan lupa masukkan kaldu. Aduk lagi. Tercium aromanya. Dan coto Makassar siap disajikan. Ini potongan daging yang tadi sudah saya potong kecil-kecil itu. Jadi karena ini permintaan suami saya, jadi saya berikan banyak kuah karena dia suka pakai kuah yang banyak. Dan yang terakhir jangan lupa taburi daun bawang, lalu bawang goreng, dan voila, coto Makassar siap disantap. Dan pemirsa, ini makanan sudah jadi. Ini adalah coto Makassar karya Petra Kipas Angin. Dan kita akan tanya ini bule Cikiding punya penilaian.
Ya, betul, betul. Saya senang karena sudah lama saya tidak makan coto Makassar. Wow, dari hari Makassar. Iya? Ya, sudah Sudah pernah 3 makan? tahun. Mungkin pernah makan, belum tahu, lupa. Dia belum pernah atau sudah pernah makan juga tidak pasti. Dia tidak pasti kalau itu coto Makassar atau tidak. Beta sering lewat Makassar, tapi saya lupa makan apa di sana. Mungkin coto Makassar, mungkin tidak, lupa. Jadi pemirsa, mari jangan banyak bicara lagi, kita hantam ini coto Makassar buatan Petra Kipas Angin. Pemirsa, mari kita makan juga ya. Yo, selamat makan guys. Wow. Coba saya makan rasa apa? Coba, the smell. Pakai sos. Coba rasa. And now let's try. Tuh, wagago pemirsa. Suka? Rasa apa? Luar biasa. Luar biasa. Ini normally we eat this coto with the ketupat dan lontong. Tapi ini selalu pakai daging kan? Iya, namanya coto, pakai daging. Oke. Jadi saya sudah bisa bilang saya tidak pernah makan itu pertama kali. Karena setiap kali sebelum saya di Indonesia saya orang vegetarian, jadi saya tidak makan daging. Dia belum pernah makan pemirsa. Pakai lemon. Luar Enak? biasa, suka. Rasa apa? Outstanding, Pet. Outstanding. Ya. Sedap, enak. Kurang sambal pemirsa ya. Ya. Dia tidak bisa makan sambal, jadi tidak usah. Ya, pemirsa sudah tahu kan? Enak? Rasa apa di dalam coto? Oke. Attends. Let me think. Apakah ada kayu manis? Ada sedikit. Lalu ada koriander. Ada. Koriander. Juga ada mungkin kurkuma sedikit. Ya? No, Tidak ada? tidak ada kurkuma. Pala? Suka. Kuahnya paling enak ya, pakai kacang ini. Kacang. Pet. Tapi saya mesti bilang, waktu kamu ada masak, saya selalu pikir tentang masakan India. Karena ini memang rasa seperti makanan India. Yo. Luar biasa, Pet. Luar biasa. Pemirsa, saya tidak pakai tulang. You must use the hati. Tapi tidak pakai campur ya, cuma daging saja. Jadi lebih enak makanan begini, no? The kacang is absolutely amazing. Kacang. Pemirsa. Kamu kacang sendiri toh? Masak, goreng kacang. Goreng kacang. Lalu kupas kulit. Pemirsa, absolutely amazing. Absolutely amazing. Ya. Dagingnya bagaimana? Daging 100%, Pet. No, memang. Tapi saya ada pertanyaan. Kenapa kami sudah hidup bersama 3 tahun, kamu bikin ini pertama kali? Kan saya sudah bilang, saya ini pemalas, pemirsa. Karena ini ambil banyak waktu, no? Iya, ini bikin coto Makassar ini waktu paling panjang Waktu kayak perjalanan dari Swiss ke Ambon. Enak loh? Ya, Pet, outstanding. Really. Nanti lain waktu baru saya bikin coto Makassar pakai ketupat atau lontong ya. Tapi lontong bisa dapat di sini? Harus bikin sendiri pakai plastik atau daun pisang. Lontong. Absolutely fantastic, Pet. Enak? One of the best thing you ever made, Pet. Really. Mau tambah nasi? Mau tambah? Mau, Pet. Mau, tolong. Bisa. Saya tambah Martin nasi dulu ya.
Wow, paling enak pemirsa. Kan. Wow, danke. Banyak juga ya. Ya. Bisa saya bikin semangkok ini. Oke. Wow. Suka. Enak. Apa? Tentunya Apa? ada ini. How do you say this? Cumin. In Chinese. Jintan. The From the India. ya, The kecil one. yang kecil. Ya, Iya. ada kah? Ada. Yes, of The course. jintan one. Jintan. Tapi ini tidak sering makan di makanan Indonesia, no? Sering. Sering, really? Apa? The kuma. Hmm. Kuma itu bahasa Perancisnya, bahasa Indonesianya itu jintan. Saya tidak tahu bahasa Inggrisnya apa. Beneder. Habis? Beta suka kenyang, Pet. Coba, sisa sedikit kuah, tapi makan dengan nasi sebentar lagi. Nasi sudah habis. Ya, tapi sekarang, wah, sekarang kenyang. Pemirsa sukanya. Oh, life is good, pemirsa. Jadi itu pemirsa yang luar biasa. Kami suka kenyang. Video ini sudah akan selesai. Jadi seperti biasa, terima kasih banyak atas perhatian. Kami senang sekali bikin video ini dengan pemirsa untuk pemirsa. Dari pemirsa untuk pemirsa. Wah, satu nusa, satu bangsa, satu pemirsa. Terima kasih atas perhatian dan jangan lupa like, komen, subscribe. Dan pemirsa, sabar saya. Kalau pemirsa melihat saya punya bumbu-bumbu ada yang kurang, boleh koreksi ya, karena jujur saja ini saya punya kali pertama bikin barang ini untuk video ini. Jadi kalau pemirsa merasa ada yang sedikit kurang dari video yang saya masak ini, komen saja ya. Saya sangat mengapresiasi pemirsa punya masukan-masukan berupa kritik, saran, dan hal-hal lainnya. Jadi itu saja. Ya, pasti pemirsa akan bilang tidak ada sambal, pakai cabai dulu. Betul. Jadi tolong pemirsa kasih saran dan kritik pemirsa sebanyak-banyak mungkin di kolom komentar ya pemirsa. Oke. Dan akhir kata, terima kasih banyak pemirsa sudah menemani kami berdua makan. Saya Petra Kipas Angin. Dan Martinesi. Sampai ketemu di lain video dan ciao guys. Dadah.